Tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mahasiswa Intan dan Mariman. Dosen, Dr. Maya Riantini. Program Studi, Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sudah menjadi sesuatu yang menjadi perhatian karena berpengaruh pada pekerjaan manusia. Namun sebenarnya apa itu Artificial Intelligence? Secara singkatnya, mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat yang terkait dengan pikiran manusia, di mana prosesnya termasuk dengan pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Hal pertama yang biasanya orang pikirkan ketika mendengar istilah Artificial Intelligence adalah robot. Karena film dan novel populer yang menceritakan mesin mirip manusia yang mendatangkan malapetaka di bumi. Sedangkan kecerdasan buatan didasarkan pada prinsip bahwa kecerdasan manusia dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Tujuan kecerdasan buatan meliputi pembelajaran, penalaran, dan persepsi. Artificial Intelligence lemah yang juga dikenal sebagai Artificial Intelligence sempit, adalah sistem Artificial Intelligence yang dirancang dan dilatih untuk tugas tertentu. Asisten pribadi virtual, seperti Apple Siri, adalah bentuk Artificial Intelligence yang lemah. Sedangkan Artificial Intelligence yang kuat, juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum adalah sistem Artificial Intelligence dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Ketika disajikan dengan tugas khusus, sistem Artificial Intelligence kuat dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Aren Hinze, asisten profesor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University, mengkategorikan Artificial Intelligence menjadi 4 jenis, dari jenis sistem Artificial Intelligence yang ada saat ini hingga sistem yang hidup, yang belum ada, adalah sebagai berikut. Tipe 1, mesin reaktif. Contohnya, Deep Blue, program catur IBM yang mengalahkan Garry Kasparov pada 1990-an. Deep Blue dapat mengidentifikasi bagian-bagian di papan catur dan membuat prediksi, tetapi ia tidak memiliki ingatan dan tidak dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahu langkah berikutnya. Ini menganalisis kemungkinan langkah lawan dan dirinya sendiri serta memilih langkah paling strategis. Deep Blue dan Google Go dirancang untuk tujuan yang sempit dan tidak dapat dengan mudah diterapkan pada situasi lain. Tipe 2, memori terbatas. Sistem AI ini dapat menggunakan pengalaman masa lalu untuk menginformasikan keputusan masa depan. Beberapa fungsi pengambilan keputusan dalam mobil self-driving dirancang dengan cara ini. Pengamatan menginformasikan tindakan yang terjadi di masa depan yang tidak terlalu jauh, seperti jalur penggantian mobil. Pengamatan ini tidak disimpan secara permanen. Tipe 3, teori pikiran. Istilah psikologi ini mengacu pada pengertian bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan sendiri dan niat yang memengaruhi keputusan yang mereka buat. AI jenis ini belum ada sampai saat ini. Tipe 4, kesadaran diri. Dalam kategori ini, sistem AI memiliki rasa diri, memiliki kesadaran. Mesin dengan kesadaran diri memahami keadaan mereka saat ini dan dapat menggunakan informasi untuk menyimpulkan apa yang orang lain rasakan. AI jenis ini belum ada sampai saat ini. Natural Language Processing (NLP) merupakan pemrosesan bahasa manusia oleh program komputer. Salah satu yang lebih tua dan paling dikenal contoh NLP adalah deteksi spam, yang melihat baris subjek dan teks email dan memutuskan apakah itu termasuk sampah.
Pendekatan saat ini untuk natural language processing didasarkan pada pembelajaran mesin. Tugas natural language processing termasuk terjemahan teks, analisis sentimen dan pengenalan suara. Berikut adalah contoh penerapan NLP dalam pembuatan konten edukasi atau pembelajaran. Tema yang diangkat dalam video contoh adalah tentang menanam pohon. Pepohonan membantu membersihkan udara yang kita hirup, menyaring air yang kita minum, dan menyediakan habitat bagi lebih dari 80% keanekaragaman hayati darat dunia. Hutan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 1,6 miliar orang, menyerap karbon berbahaya dari atmosfer, dan merupakan bahan utama dalam 25% dari semua obat. Apakah Anda pernah meminum aspirin? Itu berasal dari kulit pohon. 6 pilar yang menjelaskan mengapa pohon sangat penting. 1. Udara. 2. Air. 3. Keanekaragaman hayati. 4. Sosial. 5. Kesehatan. 6. Iklim. Udara. Pepohonan membantu membersihkan udara yang kita hirup. Melalui daun dan kulit kayunya, mereka menyerap polutan berbahaya dan melepaskan oksigen bersih untuk kita hirup. Di lingkungan perkotaan, pohon menyerap gas polutan seperti nitrogen oksida, ozon, dan karbon monoksida, serta menyapu partikel seperti debu dan asap. Meningkatnya kadar karbon dioksida akibat penggundulan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil memerangkap panas di atmosfer. Pohon yang sehat dan kuat bertindak sebagai penyerap karbon, mengimbangi karbon, dan mengurangi efek perubahan iklim. Air. Pohon memainkan peran kunci dalam menangkap air hujan dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sistem akarnya yang rumit berfungsi seperti filter, menghilangkan polutan dan memperlambat penyerapan air ke dalam tanah. Proses ini mencegah erosi longsor yang berbahaya dan mengurangi risiko kejenuhan dan banjir. Menurut Asosiasi Pangan dan Pertanian, FAO, PBB, pohon cemara yang dewasa dapat mencegat lebih dari 15.000 lit keanekaragaman hayati. Satu pohon bisa menjadi rumah bagi ratusan spesies serangga, jamur, lumut, mamalia, dan tumbuhan. Tergantung pada jenis makanan dan tempat tinggal yang mereka butuhkan, hewan hutan yang berbeda membutuhkan tipe habitat yang berbeda pula. Tanpa pohon, makhluk hutan tidak akan punya tempat tinggal. Dengan pepohonan besar, tajuk yang rumit dan tumbuhan bawah yang sangat berkembang, hutan tua menyediakan habitat bagi berbagai hewan, termasuk kelelawar, tupai, dan banyak burung. Sosial, dari arboris hingga penebang dan peneliti, peluang kerja yang disediakan oleh industri kehutanan tidak terbatas. Hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang berkelanjutan menyediakan kayu untuk membangun rumah dan tempat berlindung, dan kayu untuk dibakar untuk memasak dan pemanas. Pohon penghasil makanan menyediakan buah, kacang-kacangan, beri, dan daun untuk dikonsumsi baik oleh manusia maupun hewan, dan mengandung nutrisi yang kuat. Tahukah Anda bahwa pasien rumah sakit dengan kamar menghadap pepohonan pulih lebih cepat daripada pasien tanpa pemandangan yang sama? Tidak mungkin untuk mengabaikan perasaan gembira yang Anda dapatkan saat berjalan melalui hutan yang tenang dan sunyi. Pohon membantu mengurangi stres dan kecemasan, dan memungkinkan kita terhubung kembali dengan alam. Selain itu, naungan yang diberikan oleh tutupan pohon membantu melindungi kulit kita dari sengatan matahari yang terus meningkat. Iklim, pohon membantu mendinginkan planet dengan menyedot dan menyimpan gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida ke dalam batang, cabang, dan daunnya, dan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Di kota-kota, pohon dapat mengurangi suhu sekitar hingga 8 derajat Celcius. Dengan lebih dari 50% populasi dunia tinggal di kota, angka yang diperkirakan akan meningkat menjadi 66% pada tahun 2050. Polusi dan panas berlebih menjadi ancaman nyata. Untungnya, pohon dewasa dapat menyerap rata-rata 48 ton karbon dioksida per tahun, membuat kota menjadi tempat yang lebih sehat dan lebih aman untuk hidup. Jika Anda menyukai video ini, klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, masukan dan saran, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memperbaiki kanal ini ke depannya. Terima kasih.